认识耶稣是我一生最美的祝福。我要称颂耶和华，称颂他的圣名。Mengenal Yesus adalah berkat terindah seumur hidupku. Aku mau memuji Tuhan, memuji namanya yang kudus. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita bersyukur Tuhan tetap memimpin kita hari ini boleh memasuki hari pertama bulan November. Mari kita boleh bersama-sama menyiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Hati kami siap ya Allah, kami mau menyanyi, kami mau bermazmur, kami mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan kami mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Kebaktian pada hari ini kami awali di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal memberkati saudara sekalian dalam ibadah ini. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami kembali datang walaupun secara online. Kami boleh bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan GGPHK untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas pimpinan, penyertaan, dan penyediaan segala yang kami perlukan. Kami bersyukur karena kami boleh melihat Tuhan tetap menjagai kami. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah mencukupkan segala keperluan kami. Bapa, kami pertaruhkan ibadah ini ke dalam tangan. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan kami sebagai hamba-hamba-Mu, menyucikan dan mengampuni seluruh jemaat Tuhan yang hadir mengikuti ibadah online ini. Agar supaya apa yang kami lakukan dan kami kerjakan sekalipun tidak dipertontonkan untuk Tuhan, untuk manusia, tetapi kami percaya Tuhan melihatnya. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan sekali lagi dari awal sampai akhir jalannya ibadah ini. Tidak mengurangi antusias kami, tidak mengurangi kerinduan dan kehausan kami akan kebenaran firman. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sekali lagi menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, Penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat HK yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tak terasa waktu berjalan dengan cepat. Dan saat ini kita sudah memasuki awal bulan November 2020. Hampir 8 bulan kita ibadah secara online. Dan khususnya saat ini menjelang persiapan akhir tahun dan perayaan Natal yang akan kita rayakan, di mana Tuhan datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita. Mari kita siapkan hati untuk menyembah, memuja, dan menyanjung Yesus Sembah hanya Yesus.
ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu, yang beri damai hanya Yesus, yang beri berkat hanya Yesus, yang beri Roh-Nya hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau ku sembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Jemaat, kita seringkali gagal dalam banyak hal dalam hidup ini. Namun kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap rencananya. Bagi kita, Dia Allah tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Oh haleluya. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia. Yesusku, Allah perkasa. Yesusku, Allah pemenang. Yesus Raja. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja,
bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Jemaat HK yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti rusa yang haus akan aliran air, biarlah setiap kita juga haus dan merindukan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Seperti rusa. Seperti dusta merindukan air, begitulah jiwa merindukan hanya kepadamu ku sembahkan Allahku, Tuhan dan Rajaku. Pengasuhnya kehidupanku, yang mengalir segarkan jiwaku. Karena Yesus pengharapanku, ku sembahkan dengan senang hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau.
kepada Tuhan, kita boleh memasuki bulan November tahun 2020 ini. Sekalipun di dalam masa pandemi, tapi patut kita ucapkan syukur kepada Tuhan atas pemeliharaan dan kasih karunia-Nya. Saudara, sebelum kita berlanjut membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan dan juga kasih karunia-Mu kepada setiap kami. Kami bersyukur sekalipun ibadah secara online, Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang saat ini sedang mengikuti online. Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang terbatas, agar supaya urapi secara khusus dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan jelas. Terima kasih Bapa, kami pertaruhkan waktu ke depan dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, bulan ini atau pada hari ini kita akan merenungkan satu tema yang cukup penting bagi kita sebagai orang percaya, yaitu bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita membaca satu ayat dari Hosea 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ayat ini dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sangat menyukai, dan keinginan Tuhan agar supaya kita sebagai orang percaya menuntut diri untuk mengenal Allah lebih dalam. Memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan adalah sangat penting bagi orang-orang percaya. Karena tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, iman kita tidak akan bertumbuh. Memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan membuat kita semakin memahami rencananya, mengerti keinginan dan kehendak-Nya, juga memahami keberadaan diri kita di hadapan Dia. Rasul Paulus pernah berdoa untuk jemaat di Efesus yang dicatat di dalam Efesus 1 ayat 16b dan 17. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Saudaraku, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Efesus, karena itu hal yang penting untuk mengenal Tuhan kita dengan benar. Mengenal Tuhan berbeda dengan sekedar tahu akan Tuhan. Dalam pengenalan akan Tuhan terkandung suatu hubungan yang intim atau erat. Penyerahan diri dengan penuh, dan juga percaya atau kepercayaan yang mutlak. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita memahami panggilan Tuhan, dan semakin menyadari keberadaan kita di hadapannya. Karena Tuhan berkata di dalam Yesaya 43 ayat 4a, kita adalah orang yang berharga. Dia mencatat di dalam kitab Yesaya, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Saudara, pengenalan akan Tuhan membuat kita dapat mengerti panggilannya, sehingga kita sadar betapa mulianya bagian yang ditentukan Tuhan bagi kita. Namun ada banyak orang percaya yang belum menyadari bagian yang mulia yang disediakan Tuhan bagi mereka, oleh karena mereka tidak mengerti akan panggilan Tuhan di dalam hidupnya.
Panggilan itu berbicara tentang posisi di mana kita berada sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, dulu sebelum kita percaya, di luar Kristus, kita tidak paham, kita tidak mengerti keinginan Tuhan. Namun setelah kita percaya kepada Kristus, kita sudah mendapat bagian yang mulia itu, kasih karunia Tuhan yang sudah dilimpahkan kepada kita. Maka Rasul Paulus di dalam surat Roma 6 ayat 17b dan 18 ini mengatakan demikian. Dahulu memang kamu hamba dosa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dulu kita hamba dosa, namun setelah mendapatkan kasih karunia Tuhan dan percaya kepada Dia, kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudaraku, Tuhan memanggil kita sebagai hambanya, bukan hamba dosa, melainkan menjadi hamba kebenaran. Ciri seorang hamba adalah tidak punya hak berbicara, hanya tunduk dan mentaati segala perintah tuannya. Sehingga hamba kebenaran wajib hidup dalam kebenaran, tidak lagi hidup menurut keinginan daging. Kalau kita sudah mengaku percaya kepada Tuhan, biarlah kita juga mengacu kepada standar yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya kita wajib hidup dalam kebenaran, tidak mengikuti nafsu kedagingan kita. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku, selama kita di dunia, tidak ada seorang pun yang berhak dan boleh mengklaim dirinya adalah sempurna. Itu sebabnya bertumbuh dalam pengenalan Tuhan itu sangat penting dan perlu bagi kita sekalian, agar supaya kita mau bagaimana kita hidup serupa dengan Dia. Pengenalan akan Tuhan merupakan pilar penting bagi kehidupan iman orang percaya. Tuhan Yesus pernah bersabda di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, kata hidup yang kekal atau hidup kekal bukan hanya berbicara mengenai panjangnya, kekalnya hidup, tetapi hidup kekal juga berbicara mengenai dalamnya hidup atau makna hidup, yaitu berbicara soal mutu dan kualitas hidup. Jadi jelas bahwa pengenalan akan Tuhan menentukan kualitas hidup setiap orang. Itulah sebabnya Petrus di akhir suratnya berharap dan menghimbau agar orang percaya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 18 mencatat, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Pengenalan akan Tuhan berdampak bagi kehidupan orang percaya. Itu sebabnya baik Rasul Paulus maupun Rasul Petrus juga menekankan tentang pengenalan akan Tuhan, bahkan harus terus bertumbuh. Dampaknya apa bagi kehidupan orang percaya? Yang pertama, orang percaya memperoleh kelegaan. Ketika kita berbicara memperoleh kelegaan seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalimat sederhana tetapi mengandung makna yang begitu pasti, karena ini adalah janji Tuhan bagi setiap kita yang percaya.
Setiap orang yang percaya, kita tidak perlu gentar untuk menghampiri dan datang kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam permasalahan hidup kita. Tuhan mengajak, marilah datang kepadaku, kalian semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, karena Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan. Ketika kita membaca ayat yang sederhana ini, mengandung makna yang begitu penting, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaannya begitu nyata bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita sekalian telah memperoleh kelegaan dari Tuhan Yesus. Kelegaan ini harus dipahami dengan benar, yaitu bahwa jika kita memperhatikan konteksnya, lagi-lagi Tuhan Yesus menegaskan tentang hubungan itu, tentang pengenalan itu dengan kepada Tuhan, atau pengenalan akan Tuhan. Ini yang pertama dampaknya. Jadi kita tidak pernah jauh dari Tuhan. Penyertaan Dia itu nyata, sehingga kita sekalian tidak perlu lagi terjerumus di dalam keputusasaan dan kekecewaan. Tapi kita harus menghadapi segala permasalahan, tahu ada Tuhan yang menyertai, kita diberikan kelegaan. Yang kedua, dampak bagi orang percaya, yaitu dia wajib hidup saleh. Ketika kita mengatakan wajib hidup saleh, ini merupakan satu kitab yang terbuka, yang menjadi satu saksi, kesaksian, penginjilan secara tidak langsung. Yohanes 8 ayat 31-32 mengatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat ini terdapat pernyataan Tuhan Yesus yang berkaitan dengan pengenalan akan Tuhan, yang dikalimatkan dalam ayat ini, mengetahui kebenaran. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, gereja tidak pernah berhenti untuk mengajak kita sekalian membaca firman-Nya. Karena di dalam kitab suci, firman Tuhan itu terkandung kebenaran, agar supaya kita mengetahui kebenaran itu. Kebenaran akan memerdekakan, artinya kemerdekaan dari dosa. Dalam hal ini harus kita mengerti bahwa ketika seseorang bertobat dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa-dosa masa lalu pun dihapuskan. Namun kita harus sadari, kodrat dosa tidak otomatis lenyap. Itu sebabnya perlu kita untuk terus menuntut diri bertumbuh dan bertumbuh semakin kenal Dia. Sejak seseorang bertobat, itu adalah awal Tuhan menghendaki kita sebagai orang percaya hidup dalam kesalehan, hidup kudus. 2 Petrus pertama ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Ayat ketiga ini sudah jelas memberitahukan kepada kita, hidup saleh hanya dimungkinkan kita boleh mengenal akan Dia. Tanpa kebenaran mengenal akan Tuhan, tidak mungkin kita sanggup untuk hidup suci atau hidup saleh. Ayat yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Saudara, begitu tegas Rasul Petrus mengatakan kepada kita, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kita sekalian beroleh
berbagian dalam kodrat ilahi. Dan kita boleh mawas diri untuk menjaga tidak terjerumus di dalam nafsu yang membinasakan. Maka di dalam surat Petrus ini menekankan tentang yang berguna untuk hidup yang saleh dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saudara-saudaraku sekalian, kita menemukan betapa pentingnya kebenaran firman Tuhan yang bisa mengubah pikiran dan pengertian kita untuk mengenal kebenarannya. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, saya mengajak, mari kita boleh bersama-sama bertumbuh. Sekalipun tidak ada ibadah secara fisik di gereja. Lagi-lagi saya katakan bahwa dalam masa pandemi ini adalah masa ujian yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Tidak peduli, entah itu jemaat biasa, entah itu majelis, entah itu guru sekolah minggu, entah itu hamba Tuhan atau pendeta. Semua dituntut untuk disiplin diri dalam memupuk akan kerohanian kita. Itu sebabnya ada tindakan nyata yang perlu kita lakukan agar supaya kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Yang pertama, setia membaca kitab suci atau firman Tuhan rutin setiap hari. Yang kedua, setia beribadah sekalipun tanpa fisik ibadah di gereja. Secara online ini Tuhan akan melihat siapa yang setia, siapa yang sungguh-sungguh mengikuti ibadah online. Yang ketiga, ambil bagian untuk melayani. Mungkin saudara akan berkata, Musa kan sekarang gak ada aktivitas di gereja, mau melayani apa? Pelayanan begitu banyak terbuka bagi orang yang sudah kenal akan Tuhan. Dia akan mencari peluang untuk berbagian dalam melayani Tuhan. Contoh yang sederhana dalam ibadah online ini, Musa sempat berpikir, saya yang gaptek tidak bisa apa-apa, siapakah yang akan dibangkitkan oleh Tuhan mau melayani IT atau media yang dapat bisa memberkati kita sekalian atau jemaat HK. Kita bisa lihat bukan, ada beberapa saudara yang sudah Tuhan gerakkan untuk ambil bagian untuk melayani. Sekalipun mereka bukan majelis, bukan bilang hamba Tuhan full timer. Saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya Tuhan boleh memberkati dan menolong kita, memampukan dalam masa pandemi ini kita tetap konsisten untuk bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sudah membaca, kami mohon biarlah Roh Kudus terus menuntun kami masing-masing, bahkan seluruh jemaat HK dimanapun berada. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah jauh dari kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat kita siapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus. Jangan lupa Getsemani. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta
sengsaranya. Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Saudara-saudaraku sekalian, tiba saatnya kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita dimanapun saudara berada, dengan hati yang gentar dan takut akan Dia, disertai dengan ucapan syukur kepada Tuhan kita yang telah menganugerahkan keselamatan bagi kita. Hari ini kita boleh mengikuti perjamuan hanya karena kita mengenal akan kasih Tuhan. Mari sebelum kita mengambil roti dan cawan, kita bersama-sama minta Tuhan menyucikan kita dan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan umat Tuhan, jemaat HK, untuk mengikuti perjamuan suci. Sebelum kami mengambil roti dan cawan ini Tuhan, mari Engkau tilik kami masing-masing. Mungkin ada sesuatu hal yang tidak berkenan, Tuhan ampuni kami, sucikan kami, agar supaya kami berkenan untuk mengikuti perjamuan suci ini. Tuhan berkati setiap keping roti maupun juga anggur ini. Dimanapun jemaatmu berada, Tuhan kiranya Engkau juga memberkati mereka. Siapkan hati mereka agar memiliki hati yang takut dan gentar kepadamu, sekaligus hati yang selalu mengalir ucapan syukur dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus dekat ke
Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita mengambil roti di tangan kanan kita. Kita menyiapkan untuk kita makan bersama-sama pada firman Tuhan pada malam di mana Tuhan Yesus akan ditangkap. Mengadakan satu perjamuan malam. Tuhan Yesus mengambil roti itu. Ia mengucapkan syukur atas roti itu. Lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan dibagikan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudaraku, roti ini melambangkan tubuh Kristus yang pernah diserahkan untuk saudara dan saya. Mari dengan hati yang bersyukur kepada Dia dan hormat kepada Tuhan untuk makan roti ini bersama-sama. Mari. Sesudah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudaraku, anggur ini melambangkan darah Kristus yang tercurah untuk menghapuskan dosa kita sekalian, dosa saudara dan dosa saya. Mari dengan hati yang bersyukur kepada Dia yang telah menghapuskan dosa kita, kita minum bersama-sama. Kita akan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Guru Injil Sinta. Mari jemaat kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur buat pimpinan Tuhan bagi jemaat-Mu. Bila Tuhan berkati jemaat HK, bila Tuhan adakan pertumbuhan secara kualitas maupun kualitas. Mengingat setiap mereka yang melayani hamba-hamba-Mu, Tuhan berkati gembala, majelis, pengurus, aktivis, semua dalam pimpinan Tuhan. Menyerahkan jemaat Tuhan dari anak-anak hingga dewasa, hingga lansia, kiranya Tuhan yang boleh memimpin kehidupan mereka. Kami juga mengingat Tuhan untuk pos kami yang ada di Pontianak, di GPHK Pontianak dan pos kami di Wajo. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk persiapan Natal, biar Tuhan yang menolong setiap mereka yang ambil bagian dalam pelayanan. Biarlah Tuhan melalui momen Natal semakin banyak orang boleh mengenal Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa untuk bangsa negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa negara kami. Engkau yang memimpin, Engkau yang menolong, memberkati bangsa negara kami. Berkati pemimpin, presiden kami, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Kiranya Tuhan memakai mereka, memberkati mereka dengan nama Tuhan diagungkan. Tuhan memberkati segala keputusan mereka itu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap masalah khususnya karena pandemi. Bila Tuhan Kau nyatakan belas kasihan-Mu, bila pandemi ini boleh segera berakhir. Bila Tuhan berkati para medis, Tuhan setiap tim yang ada Tuhan Kau pakai. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Tuhan pelayanan misi, penginjilan dimanapun berada, Tuhan pakai sehingga banyak orang boleh mengenal Kristus. Melalui media cetak, media elektronik, Tuhan Kau memakai, Tuhan Kau berkati sehingga keberadaan juga anak Tuhan dimanapun berada boleh menyatakan Kristus di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua doa kami Tuhan, dan kami juga bersyukur Tuhan untuk persembahan, maupun persembahan persepuluhan, kayak Tuhan memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, kayak Tuhan memberkati mereka. Dan kami mengakhiri dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 亲爱的客家教會眾弟兄姊妹們平安。今日是個第二嚟讀使徒信經。我信上帝全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，由童貞女瑪利亞所生，在本丟彼拉多屬下受難，被當於十字架。受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信信義公的教會，我信信徒相通，我信罪的赦免，我信身體復活，我信永生。阿們。Bapak, Ibu, Saudara-saudariku, Jemaat HK, kita akan segera mengakhiri ibadah online hari ini. Dalam segala sesuatu ada waktunya. Mari kita tetap percaya pada waktu Tuhan, karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Di dalam anugerah dan kedaulatan Tuhan, semuanya itu terjadi. Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti
Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudaraku, pada akhirnya arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.